Kamera roll action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa menyampaikan video pembelajaran di awal semester ganjil ini di tahun pelajaran 2020-2021. Saya ucapkan semoga kalian siswa kelas 12 ini bisa dalam keadaan sehat selalu, kemudian tetap menjaga kesehatan. Untuk awal semester ini saya mungkin perkenalan diri dulu, walaupun ada beberapa siswa atau beberapa kelas yang sudah mengenal saya, tapi tidak ada salahnya saya perkenalkan lagi. Nama Cecep Dalda Astamalia, saya merupakan salah satu guru program keahlian otomotif. Kemudian saya ditugaskan untuk mengajar salah satu mata pelajaran di program keahlian ini, yaitu pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Pada kesempatan kali ini, video kali ini tujuannya dibuat dalam rangka kita melaksanakan salah satu tugas kewajiban kita belajar. Walaupun dalam kondisi seperti ini kita tetap harus belajar, sehingga dilaksanakan secara daring. Nah, di sesi ini, di awal ini saya perkenalkan diri, kemudian saya akan menyampaikan mengenai materi pemeliharaan kendaraan ringan yang akan kita pelajari secara daring ini di awal pertemuan kali ini apa saja. Nah, itu mungkin tujuannya. Pertama, untuk yang kelas 12 ini ya, kalau biasanya kita belajar secara tatap muka, dengan kondisi sekarang kita belum bisa diperbolehkan tatap muka, baik itu penyampaian teori maupun praktek, sehingga kita maksimalkan waktu kita, media yang ada di sekolah ataupun di kalian, dengan tetap kita semangat untuk belajar. Nah, apa saja yang akan disampaikan di pemeliharaan mesin kendaraan ringan di kelas 12 ini? Setelah di rapat guru, kemudian otomotif, kita pilih materi apa yang bisa disampaikan secara daring, dan nanti untuk pembelajaran praktiknya secara langsung kalau sudah diperbolehkan. Di awal ini saya akan menjelaskan atau yang akan dibahas di pembelajaran daring, yaitu mengenai overhaul mekanisme engine. Jadi kalian harus mengetahui overhaul mekanisme engine, kemudian kalian memahami overhaul mekanisme engine. Dan untuk melaksanakannya, karena kita masih pembelajaran daring, mungkin kita pending sampai waktu yang ditentukan. Nanti ini akan dilaksanakan secara praktek. Tetapi pada kesempatan kali ini atau pada pembelajaran daring ini, bagaimana kalian sampai tahap mengetahui dan memahami overhaul dan prosedur overhaul tersebut. Pertama yang ingin saya sampaikan yaitu beberapa hal dasar yang harus diketahui dalam overhaul. Kalian sekarang kelas 12, di kelas 10 atau di kelas 11 kalian sudah mengetahui komponen-komponen engine tersebut, engine overhaul engine tersebut. Sehingga untuk memahami overhaul materi di kelas 12 ini, kalian harus refresh lagi. Kita refresh lagi komponen-komponen engine itu apa saja, komponen-komponen utama engine itu apa saja, sehingga harus mengetahui lagi. Kalau misalkan udah agak lupa lagi, ya kita baca lagi, kita buka lagi apa saja sih komponen-komponen engine yang utama ataupun komponen pendukungnya. Itu awalnya kita belajar overhaul engine tersebut. Kemudian di materi ini kalian harus mengetahui prosedur pembongkaran dan perakitan komponen tanpa mengesampingkan keselamatan kerjanya. Di kelas 10 kalian belajar mengenai keselamatan kerja. Nah, diterapkan di sini. Sekarang diterapkan apa saja sih keselamatan kerja ketika akan melaksanakan engine overhaul. Nah, itu prosedurnya. Kemudian prosedur bagaimana cara membongkarnya, alat yang tepat yang digunakannya apa, urutannya seperti apa. Kemudian penyimpanannya ketika setelah dibongkar itu bagaimana. Nah, itu yang harus kalian ketahui atau harus kalian pahami prosedur pada saat prosedur pembongkaran engine overhaul tersebut. Apalagi ketika perakitan komponen.
Misalkan prosedur pemasangannya urutannya seperti apa, harus bagaimana. Nah, itu nanti lebih detail lagi, yaitu dipandu dengan kita melihat manual book sesuai dengan engine yang akan kita bongkar itu pada saat praktek. Jadi di prosedur ini sesuai SOP, standar operasional prosedur, dari mulai keselamatan kerja, kemudian urutan pembongkarannya dan urutan perakitannya, pemeriksaan pun seperti itu. Di sini yang ketiga, memeriksa, kemudian menentukan layak tidaknya diperbaiki dan penyetelan pada saat engine overhaul. Jadi biasanya latar belakang kenapa kita melakukan overhaul engine, yaitu ketika ada trouble, ada masalah di engine tersebut. Misal ada kebocoran, misal ada penggantian part, atau misal engine tersebut bahkan tidak bisa bekerja sama sekali. Nah, itu perlu dilakukan overhaul. Sehingga ketika kita sudah melakukan overhaul, engine tersebut sudah dibongkar, kita lakukan pemeriksaan. Nah, di sini kita harus bisa menentukan komponen ini masih bisa digunakan atau tidak, masih layak digunakan atau tidak, harus diganti, harus diperbaiki atau bisa disetel. Nah, itu prosedurnya yang harus kalian pahami. Dari mana kita bisa menyimpulkan tersebut? Salah satunya yaitu dengan membandingkan hasil pengukuran dengan manual book yang ada sesuai dengan engine yang dibongkar tersebut. Kaitannya apa? Seperti ketika kalian memeriksa, kaitannya ketika kalian kelas 10 atau kelas 11 belajar mengenai alat-alat ukur, nah sekarang digunakan di sini. Misal pemeriksaan diameter silinder standar misalkan 75 maksimum. Ketika misalkan diukur 76 mm, standarnya padahal standarnya 75, maka kesimpulannya silinder tersebut aus. Sehingga di sana harus teliti pada saat penggunaan alat ukur tersebut. Harus teliti, harus bisa membaca dengan benar dan menyimpulkannya dengan benar. Sehingga hasil pengukurannya menjadi tepat gitu. Tetapi kalau misalkan salah dalam pembacaan, standarnya 75, tapi pas diukur ternyata 75 juga, padahal kenyataannya lebih dari itu. Tapi karena salah pembacaan, maka analisisnya akan salah. Nah, sehingga di sini saya ingatkan lagi ke kalian, tolong dipelajari kembali alat-alat ukur yang sudah dipelajari pada saat kelas 10. Karena itu penting untuk kita pembelajaran engine overhaul di kelas 12. Jadi nanti kita belajar bersama lah, belajar lagi lah, di refresh lagi. Kalau ada yang belum paham atau lupa lagi alat ukur yang sudah disampaikan di kelas 10 atau 11, nanti kita pelajari lagi. Kalian bisa tanyakan langsung ke saya via media yang sudah disediakan sekolah ataupun secara langsung melalui media sosial lainnya. Nah, ini jadi hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu kalian harus tahu komponen, kalian harus tahu prosedurnya, perhatikan keselamatan kerja, kemudian bagaimana bisa memeriksa, menentukan layak tidaknya. Salah satunya kaitannya adalah dengan menggunakan penggunaan alat ukur. Alat ukurnya apa saja, SOP-nya seperti apa saja, itu yang akan nanti saya share secara detail dengan materi PowerPoint lainnya. Pada kesempatan kali ini saya hanya menjelaskan secara general saja tujuan pembelajarannya. Kemudian ya ini refresh sedikit mengenai komponen-komponen engine, yaitu secara umum dibagi dua, yaitu komponen penunjang, aksesoris atau mendukung kinerja mesin tersebut, kemudian komponen utama. Di sini ada sistem pelumas, komponen penunjangnya itu, kemudian ada sistem pendingin, sistem bahan bakar, sistem starter, pengisian, pengapian. Ini yang harus kalian ingat lagi gitu ya, buka-buka lagi, di refresh lagi. Komponen sistem pelumas apa saja, komponen sistem pendingin apa saja, sistem bahan bakar apa saja. Nah, ini harus diingat kembali. Nah, komponen utama engine tersebut dari mulai kepala silinder, kemudian blok silinder, piston, poros engkol, dan mekanisme penggerak katup. Nah, overhaul biasanya dilakukan ketika ada trouble atau ada masalah atau ada kerusakan di komponen utama ini. Kepala silinder misalkan sudah ada kebocoran, blok silinder sudah aus, piston juga sama sudah aus, misalnya poros engkol seperti itu. Nah, ini latar belakang dilakukannya overhaul.
Nah, ini harus kalian ketahui lagi apa saja komponennya. Nanti saya share untuk komponen utama ini dari mulai tutup kepala silinder sampai ke oil fan, itu nanti saya berikan materinya ke kalian supaya kalian bisa belajar secara mandiri. Jadi di awal ini kalian harus ingat lagi yang sudah disampaikan di kelas 10 dan kelas 11, kemudian komponen utama engine. Nah, nanti kita gabungkan. Ketika udah tahu komponen, udah tahu meriksanya, kemudian kita bisa menyimpulkan. Selanjutnya overhaul. Nah, ini secara umum seorang pekerja kompetensi overhaul dan pengukuran engine melakukan pekerjaan dengan 4 pendekatan, yaitu melakukan pekerjaan secara sistematis, tidak acak, dan dilakukan dengan teliti. Ini yang harus kalian perhatikan di keselamatan kerja. Jadi ikuti SOP yang ada di buku manual tersebut. Tidak asal. Penyimpanan juga harus rapi, harus di tempat yang aman, gitu. Kemudian melepaskan komponen secara keseluruhan, kemudian membersihkan komponen dan dilanjutkan dengan pengukuran. Nah, ini namanya overhaul, berarti kita istilah di umum itu turun mesin, kita bongkar mesinnya semuanya, kita bersihkan, kemudian kita ukur, kemudian kita analisis, yang perlu diganti kita ganti. Itu kemudian dirakit kembali. Nah, melepaskan satu persatu komponen atau beberapa komponen yang setelah dilepas, dibersihkan dan diperiksa, diukur dan dipasang kembali. Di sini nanti kalian itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama di tahun pelajaran baru ini. Kita dalam kondisi seperti ini, saya harap sekali lagi saya ingatkan ke kalian tetap menjaga kesehatan, kemudian tetap semangat belajar, kita maksimalkan apa yang kita bisa lakukan, kemudian mudah-mudahan secepatnya kita kembali ke kondisi normal yang baru, kita bisa tatap muka langsung, kita bisa melakukan praktek langsung. Tapi sebelum itu, dengan semangat belajar yang bisa kalian jaga, tolong dijaga kesehatannya, kemudian motivasinya ditingkatkan. Kemudian apa yang tadi saya sampaikan itu sebagai gambaran umum, nanti gambaran secara detailnya saya share materi khusus untuk memahami bagaimana kalian memahami atau mengetahui prosedur overhaul engine. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.